Agustinus Sri Urip Ragil Wibowo, mantan pendeta dan pemimpin misionaris, akhirnya menerima kebenaran Islam. Namanya yang akrab disapa Agustinus Wibowo, dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanannya dimulai. Begini faktanya diurai secara singkat dan nyata. Sahabat muslim dan muslimah semuanya, ini dia seorang mualaf terkenal, bahkan ia seorang penulis buku ternama, telah menerima kebenaran Islam. Biodata asli Agustinus Sri Urip Ragil Wibowo, mantan pendeta, mantan pemimpin misionaris, alumni sekolah teologi tersebut, tidak seperti para murtadin yang biodatanya palsu, riwayat hidupnya palsu, padahal yang aslinya para murtadin tersebut ada dari kalangan preman, orang kampung lugu yang bodoh, ada juga mantan TKW, bahkan ada yang mantan, pelacur tapi disulap jadi mantan santri, biodatanya sekolah Islam aspal dan sebagainya. Namun beliau adalah mantan misionaris yang membawa misi kristenisasi di Desa Giri Sekar, Kecamatan Pandan, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Namun usai berhadapan dengan seorang ustadz, maka dia tidak dapat berkutik untuk menjawab semua pernyataan ustadz hingga akhirnya beliau menyadari bahwa agamanya yang dulu adalah tidak benar. Beliau kini sudah masuk Islam, bahkan mengajak serta seluruh penghuni Desa Giri Sekar yang pernah dikristenkannya untuk kembali kepada Islam. Bahkan, istrinya yang juga misionaris bernama Gigi pun tak kuasa menolak kebenaran Islam, hingga akhirnya suami istri misionaris ini masuk Islam secara kafah. Perhatikan hiasan dinding rumahnya yang biasanya dipasangi patung orang yang disalib, diganti menjadi bendera khilafah. Tak hanya sampai di situ, semua anak-anaknya dimasukkan ke pesantren. Subhanallah, walhamdulillah. Bapak Ragil, begitulah orang memanggilnya. Nama lengkap beliau adalah Agustinus Sri Urip Ragil Wibowo. Dilahirkan di Purworejo tanggal 12 Maret tahun 1966 dari keluarga pendeta, sedangkan istrinya Anna Maria Dalena dari keluarga pastor. Tak heran jika mereka sangat fanatik terhadap ajaran Kristen yang dianutnya. Kegigihannya dalam menjalankan misi kristenisasi tidak perlu diragukan lagi. Lelaki yang pernah mengikuti pendidikan di Missionary Training Center di Jepang dan Jerman ini menceritakan pengalamannya hingga ia mantap memeluk Islam sebagai agamanya. Mengalami kala berdebat, pengalaman ini berawal saat saya menjalankan misi kristenisasi yang berkedok program kesejahteraan masyarakat pada tahun 1978, di bawah pimpinan seorang tokoh Kristen terkenal di Yogyakarta yang belum lama meninggal, nama dirahasiakan. Walau program ini seringkali tersendat karena persoalan dana sehingga terhenti untuk beberapa saat. Namun pada tahun 1988 sampai tahun 1989 program ini dimulai kembali dan saya terlibat penuh di dalamnya. Namun sekali lagi program yang syarat dengan misi kristenisasi ini pun harus gulung tikar untuk sementara waktu karena alasan yang sama. Sampai akhirnya pada tahun 1993 sampai tahun 1995. Program ini hidup kembali setelah pengelolaannya diserahkan oleh tokoh tersebut kepada saya. Di bawah komando saya, program ini terbilang sangat sukses, dengan iming-iming bantuan sosial, hingga pada saat kami menjalankan program dengan nama Income Generating Project di Kecamatan Panggang dan Kecamatan Rongkop, saya mendapatkan sepucuk surat dari salah seorang tokoh dan pemuka agama Islam setempat yang bernama Bapak Drs. Jalal Muhsin. Di dalam surat tersebut diungkapkan, bahwa kami dipersilahkan untuk membantu masyarakat miskin jika benar misi yang kami jalankan itu murni misi sosial, sedangkan Bapak Jalal Muhsin sendiri akan menggarap bidang akidah sesuai dengan yang dianut oleh masyarakat setempat yaitu akidah Islamiyah. Surat yang berisi teguran halus ini saya tanggapi serius dengan meminta waktu untuk bertemu Bapak Jalal, guna berdialog seputar akidah masing-masing. Akhirnya pada tanggal 23 Mei tahun 1993 dialog pun dimulai di sebuah rumah milik warga setempat. Dialog berlangsung selama 3 bulan yang mengupas seputar kebenaran Alkitab dan masalah-masalah ketuhanan. Karena tidak adanya titik temu inilah, akhirnya kami berdua membuat surat perjanjian yang berisi komitmen bersama, bahwa siapapun yang kalah dalam perdebatan demi perdebatan telah kami lalui hingga pada akhirnya saya mengaku kalah. Setelah masuk Islam, saya mengganti nama menjadi Muhammad Abdullah Syahid. Konsekuensi dari keputusan saya ini, saya harus rela dibenci oleh keluarga dan jemaat saya, diputus hubungan keluarga,
diusir dari rumah dan digugat cerai oleh sang istri tercinta. Ancaman fisik dan teror gelap pun sering berdatangan menghiasi hari-hari baru saya. Untuk menyelamatkan akidah dan jiwa saya harus rela hijrah ke Sumatera Selatan pada akhir tahun 1993, dengan meninggalkan istri dan anak-anak saya. Untuk biaya hijrah ke Sumsel, saya menjual gereja yang saya dirikan di Jalan Wates KM 9 Yogyakarta kepada salah satu tokoh Islam dengan harga 1 juta untuk saat itu. Di Sumatera saya tinggal di rumah seorang kepala desa Karangagung Simpang Sumatera Selatan dan menjadi bujangan karyawan Pak Lurah untuk mengurus kebun dan lainnya. Kemudian saya dipercaya untuk menjadi sekretaris desa, sekdes, dan diresmikan di hadapan masyarakat setempat menjadi adik angkat Bapak Kepala Dusun, Kadus, selama berada di Sumatera Selatan, tahun 1993 sampai tahun 1998. Saya banyak aktif di berbagai ormas dan lembaga kemasyarakatan seperti aktif di HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, sebagai pembina Kuntum HKTI untuk wilayah Sumsel, menjadi ketua LKMD dan kepala sekolah Semea Persiapan AMPI. Namun karena kerinduan kepada anak-anak dan istri, saya memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta pada tahun 1998. Saya mencoba mengajak istri tercinta untuk masuk Islam, tetapi keinginan itu belum membuahkan hasil, karena untuk bertemu istri dan anak-anak saja dibatasi. Semua dijadwal oleh pihak gereja. Dengan usaha yang ulet akhirnya istri saya memutuskan untuk ikut masuk Islam pada tanggal 23 Maret tahun 1998. Hal itu dilakukan semata-mata demi masa depan anak-anak, karena jika istri menolak untuk masuk Islam, maka anak-anak akan saya bawa ke Sumatera. Namun karena kerinduan kepada anak-anak dan istri, saya memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta pada tahun 1998. Saya mencoba mengajak istri tercinta untuk masuk Islam, tetapi keinginan itu belum membuahkan hasil, karena untuk bertemu istri dan anak-anak saja dibatasi. Semua dijadwal oleh pihak gereja. Dengan usaha yang ulet akhirnya istri saya memutuskan untuk ikut masuk Islam pada tanggal 23 Maret tahun 1998. Hal itu dilakukan semata-mata demi masa depan anak-anak, karena jika istri menolak untuk masuk Islam, maka anak-anak akan saya bawa ke Sumatera. Sekalipun telah masuk Islam, saya belum tahu apa itu Islam yang sesungguhnya. Sebab saya menyadari bahwa saya masuk Islam karena kalah berdebat, sehingga saya sering bertanya tentang apa itu Islam. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang pendeta senior Bapak Rudi, rekan saya pada saat sama-sama aktif di gereja yang telah terlebih dahulu masuk Islam. Mantan pendeta Rudi mengamanatkan kepada saya agar melanjutkan misi dakwahnya, sebab kata beliau, sisa umurnya tinggal 3% lagi. Ternyata benar, 3 minggu setelah pertemuan kami itu Bapak Rudi pun meninggal dunia. Walaupun banyak di antara orang kafir yang gencar menghujat dan memfitnah, kebenaran Islam tidak bisa ditutupi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.